tell me now you get it. Truth or dare, truth or dare, tell me truth or dare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan PT Java Config Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kalfa Khalida dengan NPM 012. Perkenalkan, nama saya Denis Sapi Ramadhani dengan NPM 012. Perkenalkan, nama saya Amel Idolani dengan NPM 019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi dengan NPM Akhir 014. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pratama dengan NPM Akhir 043. Yang pertama ada bagaimana manajer bekerja di PT Java Config Indonesia. Manajer di PT Java Config berperan mengawasi proses produksi pakan ternak, pengolahan makanan, hingga distribusi. Mereka mengatur pembagian tugas melakukan koordinasi antar divisi, feed poultry, aquaculture, customer food, dan memastikan target produksi tercapai dengan efisien. Contoh nyata, manajer produksi di pabrik pakan Surabaya menetapkan standar mulut tertentu, memastikan bahan baku berkualitas dan melakukan pengawasan ketat agar sesuai standar ISO 22000 dan HACCP. Tanggung jawab utama manajer di Java, yang pertama, pengawasan operasional, memantau pabrik pakan, unit pembibitan, serta rantai distribusi produk olahan. Yang kedua, pengolahan produk, menjamin mutu pakan ternak, ayam, susu, dan makanan olahan tetap aman dan sehat. Yang ketiga, manajemen kendala, mencari solusi atas masalah seperti wabah penyakit ternak, keterlambatan distribusi, atau fluktuasi harga bahan baku impor. Keempat, ada manajemen pemasok, bekerja sama dengan petani jagung, meningkatkan kapasitas produk, sementara manajer pabrik mengambil keputusan operasional terkait penambahan shift kerja. Identifikasi masalah dan peluang, misalnya kenalkan harga bahan baku pakan, jagung, kedelai, atau peluang meningkatnya peminatan protein hewani di pasar domestik. Yang kedua, pengumpulan data dan analisis, informasi keuangan, data tren konsumen, serta laporan dari anak usaha dikaji secara menyeluruh. Yang ketiga, alternatif solusi, diversifikasi produk, efisiensi biaya, hingga ekspansi ke pasar ekspor. Yang keempat, evaluasi alternatif, melakukan analisis biaya manfaat dan dampaknya terhadap peternak mitra serta konsumen. Yang kelima, pengambilan keputusan, supervisor menangani keputusan operasional, manajer menengah mengatur distribusi dan pemasaran, sedangkan direksi memutuskan kebijakan strategis. Yang keenam, implementasi dan evaluasi, keputusan dilaksanakan dan kemudian dievaluasi berdasarkan pencapaian target. Sebelumnya, saya Belva Khalida, NPM 012. Saya akan memaparkan tentang bagaimana PT Java Config mengelola lingkungan eksternal dan membangun budaya organisasi perusahaan. Java menjalin hubungan erat dengan peternak lokal, pemerintah, serta konsumen. Budaya organisasi di Java menekankan integritas, profesionalisme, dan keberlanjutan. Hal ini membuat para karyawan terbiasa bekerja dengan standar tinggi dan selalu mengutamakan kualitas. Dalam menghadapi dinamika eksternal seperti regulasi pemerintah, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan gaya hidup konsumen, Java membangun budaya kerja yang kuat dengan fokus pada kerjasama tim tersebut. Budaya organisasi di Java meliputi, yaitu ada beberapa budaya organisasi di Java yang meliputi mengutamakan integritas dalam bekerja, terus ada mendorong kolaborasi antar divisi dan peternak mitranya tersebut, terus ada menekankan kualitas serta keamanan pangan, ada juga mendukung inovasi yang berkelanjutan, dan ada selain itu juga Java juga aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya tuh kayak ada program CSR, CSR-nya itu
Java for Kids gitu, yang fokusnya tuh ada gizi anak sekolah. Jadi bisa disimpulkan bahwa Java tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik manajemen Java dalam lingkungan global. Sebagai perusahaan TBK, Java tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga telah berkembang ke negara-negara Asia seperti Vietnam, Myanmar, India, dan Cina. Hal ini membuat Java harus menerapkan praktik manajemen dengan standar internasional, terutama dalam keamanan pangan dan yang berkelanjutan. Beberapa praktik manajemen global Java antara lain yaitu ada 1. Ekspansi pasar internasional dengan menjual produk ke Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang berikutnya, yang kedua, ada adaptasi regulasi global, yaitu mematuhi standar internasional seperti ISO 22000, HACCP, dan HALA. Yang ketiga, manajemen rantai pasok global dengan mengimpor bahan baku strategis serta menjaga kualitas pemasok lewat pemasok terpercaya. Yang keempat itu ada pengembangan SDM dan melatih karyawan sesuai standar global agar mampu bersaing. Yang kelima itu ada diversifikasi. Diversifikasi itu seperti mengembangkan bisnis aquaculture seperti udang dan ikan yang untuk dilakukan ekspor. Yang keenam ada persaingan global, di mana Java harus bersaing dengan perusahaan multinasional besar seperti Chevron, Pokpet. Jadi strategi Java ditingkatkan global, bukan hanya memperluas pasar, tetapi juga harus memperkuat kualitasnya, SDM, serta daya saing perusahaan agar tetap relevan di industri internasional. Materi E, mengelola keberagaman di PT Java Convert Indonesia Tbk. Java memiliki karyawan dari berbagai latar belakang, suku, budaya, agama, pendidikan, dan keahlian. Manajemen memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam pikiran, pelatihan, maupun pengembangan diri. Java menerapkan prinsip equality dan non-diskriminasi, serta memberikan peluang yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk menempati posisi strategis. Selain itu, Java juga menyediakan pelatihan manajemen keberagaman supaya semua karyawan bisa berkembang bersama. F. Mengelola tanggung jawab sosial etika di PT Java Convert Indonesia Tbk. Dalam tanggung jawab sosial, Java menjalankan program CSR. Program ini meliputi pelatihan untuk peternakan, mendukung pendidikan, serta menjaga kelestarian di lingkungan. CSR Java juga fokus daripada gizi pendidikan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya lewat program Java for Kids. Perusahaan menyediakan makanan bergizi dan pelatihan olahraga untuk anak-anak di pedesaan. Dalam hal etika bisnis, Java menerapkan transaksi laporan, patuh pada hukum, serta menjaga agar produk yang dihasilkan aman, halal, dan sehat untuk dikonsumsi. Materi G, mengelola perubahan dan inovasi. PT Java Convert terus berinovasi dalam teknologi bahan ternak, meningkatkan kualitas produk, olahan makanan, dan memanfaatkan digitalisasi dalam distribusi. Inovasi juga dilakukan untuk mendukung keberlanjutan seperti efisiensi energi di pabrik. Dapat dilakukan dengan yang pertama, adaptasi regulasi, yaitu menyesuaikan produk dan distribusi sesuai dengan aturan pemerintah. Yang kedua, ada inovasi produk, meluncurkan makanan sehat, susu bernutrisi, dan ayam organik. Dan yang ketiga, ada teknologi produksi, menggunakan pabrik pakan modern dan digitalisasi distribusi. Dan ada diversifikasi, mengembangkan bisnis perikanan dan sapi sebagai pendapatan baru. Dan yang terakhir ada pemasaran digital, itu memanfaatkan e-commerce dan media sosial untuk konsumen muda. Materi H, yaitu merencanakan aktivitas kerja PT Java Convert. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu target produksi harian atau mingguan, ekspansi usaha, diversifikasi produk,
dan dapat didukung oleh sistem ERP, yaitu integritas, aktivitas produksi, pemasaran, SDM, dan inovasi. Perencanaan SDM itu rotasi antar divisi, uji kompetensi dan pengembangan, pelatihan dan program. Terus yang kedua ada perencanaan bisnis, kerjasama dengan partner mitra, efisiensi rantai pasok, dan strategi pemasaran digital. Yang terakhir kesejahteraan karyawan, gaji, tunjangan, asuransi kesehatan, dan fasilitas pendukung untuk karyawan. Mengelola strategi PT Japfa Confit Indonesia. Strategi utama Japfa adalah menyediakan protein hewan berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk itu perusahaan fokus pada efisiensi serta mengaitkan brand awareness produk olahan seperti So Good, So Nice, dan Real Good. Strategi utama Japfa yang pertama fokus pada protein hewani terjangkau, yang kedua diverifikasi bisnis ke perikanan dan susu, yang ketiga ekspansi pasar ekspor di Asia, yang keempat efisiensi operasional di pabrik pakan. Strategi inovasi yang pertama mengembangkan produk sehat dan organik, yang kedua memperkuat pemasaran digital, yang ketiga menginvestasikan dana pada teknologi peternakan modern. Strategi penunjang yang pertama meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, yang kedua mendorong efisiensi biaya produksi, tiga meningkatkan jaringan CSR untuk meningkatkan citra perusahaan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.